Penutup hadis berkaitan dengan fadilah salawat, Nabi katakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Kata Nabi, man shalla alayya salatan, siapa orang yang bersalawat atas diriku satu salawat saja, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, di satu kali, sallallahu alaihi asran, Allah cucurkan rahmat atas dirinya 10 kali cucuran rahmat. Jadi fadilah kalau kita baca sholawat satu kali, nanti sallallahu alaihi asran, Allah akan cucurkan rahmat atas orang yang baca sholawat satu kali itu 10 kali cucuran rahmat. Wa man shalla alaihi asran, dan barang siapa yang bersolawat atas Nabi 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, Allah cucurkan atas orang itu 100 cucuran rahmat. Bayangkan rahmat Allah, Pak. Rahmat Allah tuh yang sangat luar biasa. Yang dalam doa, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Itu kita mohonkan rahmat Allah. Ini gara-gara kita sholawat, Allah cucurkan rahmat. Yang diminta nanti di akhirat rahmat Allah, Pak. Tidak ada yang diminta kecuali nanti kasih sayang Allah. Diberikan sama Allah kepada kita. Kalau kita sholawat satu kali, 10 kali cucuran rahmat. 10 sholawat, 100 kali cucuran rahmat. Wa man shalla alayya mi'atan, dan siapa orang yang bersalawat atas diriku 100 kali sholawat. Makanya amalin lagi di masjid kita nih, kalau sebelum beduk Jumat tuh udah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amalin, jangan dengerin orang bid'ah, enggak, justru sunnah. Hari Jumat itu banyak baca sholawat 100 kali baca tuh. Itu kecandak, ke Uber kalau kita datangnya ke masjid hari Jumat jam 10. Makanya datang awal-awal. Nih khotib udah barokallah baru datang, nggak dicatat. Nah kan banyak tuh. Kalau saya khotib barakallahu, udah kelar khotib baru pada datang. Datang nih duluan, duduk di depan, Pak. Sini nih, shop yang pertama nih. Jangan datang pagi nyender di tiang. Ini buat apa dia nyender di tiang nih? Nggak lama dia merem tuh orang. Datang ke masjid nyender di tiang. Benernya kalau saya khutbah banyak yang merem. Ini udah berebut tiang nih kalau hari Jumat nih. Buat nyender. Nah baca sholawat 100 kali. Kata Nabi, man shalla alayya mi'atan, siapa orang yang bersolawat atas diriku 100 kali sholawat. Khususnya hari Jumat habis asar, Pak, tuh. Habis asar hari Jumat tuh baca sholawat banyak, itu fadilahnya luar biasa tuh. Baca sholawat 80 kali sholawat, Allah akan ampuni dosa kita sebanyak 80 dosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma. Habis asar hari sampai maghrib tuh. Nggak nyampe maghrib 80 kelar, Pak. Itu Allah ampuni, dalam hadisnya Allah akan ampuni 80 dosa besar. 80 dosa kalau kita baca sholawat hari Jumat habis tinggal ngamalin, gampang aja tuh, gampalin. Dan makanya amalkan lagi nih kalau mau menjelang khutbah tuh azan itu sholawat tuh, jangan dari orang yang bid'ah berhenti akhirnya nggak ngamalin. Dulu tuh langgar musola kalau nungguin khutbah gitu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mohon tambahan, kalau mau ngedarin kotak tuh di situ tuh. Yang ngedarin kotak itu tuh, jangan lagi khutbah ngedarin kotak, nggak boleh kata ulama. Ya, kalau mau ngedarin kotak atau sorban tuh waktu sholawatan keliling. Allah, jangan lagi khotib ngedarin kotak, kata ulama jangan tuh. Yang ngedarin kotaknya waktu lagi baca sholawat. Nah, man shalla alayya mi'atan, siapa orang yang bersalawat atas diriku 100 kali sholawat. Apa fadilnya? Kataballahu baina ainai, Allah tuliskan di antara dua matanya nih. Kataballahu baina ainai, Allah tuliskan di antara dua matanya ada tulisan
bara'atan minan nifaq, ada kebebasan, keselamatan dari penyakit munafik nih. Bara'atan minan nar, ada keselamatan dari siksa api neraka. Yang ketiga, wa askanahul jannah yauma, dan Allah akan tempatkan itu orang surga ke dalam surga pada hari kiamat nanti. Sini tulis. Nanti di akhirat Pak, tulisan macam-macam di jidat kita nih. Ada orang di sini tulisan di stempel jahannamiyun. Itu penghuni jahanam yang baru keluarin neraka jahanam sebelum masuk surga, di stempel dulu malaikat tuh. Ceplok kayak di sini nih. Tulisannya stempelnya jahannamiyun. Makanya kalau ketemu, lu mampir dulu ya. Sok tahu tuh di jidat lu ada tulisan jahannamiyun, artinya alumni jahannam. Makanya kalau orang baca salat terus ini ada tulisan nih, kataballahu baina ainaihi bara'atan mina, Allah tuliskan di antara dua matanya keselamatan dari penyakit munafik, bara'atan minan nar, keselamatan dari siksa api neraka, wa askanahu yaumal qiyamah, wa askanahul jannah yaumal, dan Allah akan tempatkan itu orang di dalam surga pada hari kiamat. Ini mudah sekali kita bisa amal, fadilahnya luar baca sholawat. Makanya kalau lagi bengong-bengong, Allahumma sholli ala sayyidina waftah, di jalanan Allahumma sholli ala sayyidina waftah, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli, itu perbanyak baca sholawat. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Ternyata orang di akhirat nanti yang paling mulia bersama Rasul, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya semulia-mulia manusia bersamaku nanti pada hari kiamat, siapa? Aksarhum, yang paling banyak dari mereka, alayya, atas diriku, sholatan, sholawatnya. Maka perbanyak sholawat supaya nanti di yaumil kiamah kita orang termasuk semulia-mulia manusia bersama. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaru alayya sholatan. Sungguhnya semulia-mulia manusia bersamaku pada hari kiamat, orang yang paling banyak bersolat atas diriku. Mari lidah kita basahi dengan sholawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang saya sampaikan di mana sebetulnya upaya yang paling menentukan sudah mulai melandainya, ya. Saya yakin karena doa-doa dan bacaan sholawat kita itu mengusir. Karena apa? Turun rahmat Allah. Jadi karena rahmat Allah turun, maka ini bala-bala nyingkir semua karena yang turun rahmat itu. Kemarin saya di BSD ada yang debat saya, Pak. Kayaknya orang ini orang kayak sekuler. Enggak, prokes itu itu prokes. Enggak, itu ikhtiar. Ikhtiar itu usaha manusia. Yang paling menentukan karena doa kita, Pak. Dia mengontot tuh. Itu prokes, jabat tangan, ya pakai masker, jaga jarak. Itu yang menentukan melandainya. Saya bilang, Pak, enggak. Kita orang-orang beriman ini yang menentukan, yang paling menentukan itu adalah tawakal. Fa idza azamta fatawakkal. Karena tawakal kita kepada Allah lewat apa? Baca doa kita, sholawat, itu paling menentukan. Kalau prokes itu ya bagian dari ikhtiar, silahkan dilakukan, tapi jangan sombong. Kalau keberhasilan, kalau kerja keras itu menjamin keberhasilan, orang akan menolak eksistensi Tuhan, Mbak. Kalau kerja keras itu menjamin keberhasilan, pokoknya kalau kerja keras berhasil, orang jadi sombong. Nanti lupa bahwa itu juga kehendak Allah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Kalau kita kerja keras itu menjamin keberhasilan, nanti akan menghasilkan manusia-manusia yang sombong. Maka kalau kita berhasil karena Allah, kecakep omongan kita. Kalau kita punya rencana, insya Allah. Insya Allah. Gimana hasilnya? Masya Allah. Berhasilnya alhamdulillah. Tidak berhasilnya innalil, di luar dugaan, subhanallah. Tuh orang beriman tuh selalu membawa nama Allah. Rencananya insya Allah, fala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jadi kalau punya rencana sertakan insya Allah, jikalau Allah mengizin. Bagaimana hasilnya nih? Udah kerja keras, masya Allah, terserah Allah dah. Berhasil, alhamdulillah. Bukan karena kerja keras kita, bukan, karena Allah kehendaki berhasil. Maka kita puji alhamdulillah. Tidak berhasil, gagal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di luar dugaan ya nggak dapet, dapet tuh, subhanallah. Itu orang beriman begitu. Jadi semuanya nih ikhtiar kita, sholawat, tibil qulub tuh semuanya ikhtiar kita. Alhamdulillah sudah level berapa sekarang? Udah level berapa? Level 2. Kalau sekarang udah kagak level-levelan gue meluh gitu. Ya udah, gue kagak level meluh tuh. Orang Betawi kalau lu kagak sekelas sama gue kagak level. Betul, udah nggak level lagi kita. Ya nggak level lagi karena kita banyak baca sholat, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Maulid Nabi yang lagi rame di mana-mana itu adalah kekuatan tersendiri
Karena menyebut nama Rasulullah turun rahmat Allah. Ya, karena disebut nama Nabi turunlah rahmat Allah. Disebut orang soleh saja turun rahmat lagi. Sekarang yang disebut aslahus solihin, yang paling soleh dari orang soleh, lebih lagi rahmat itu. Inilah bagian dari andilnya umat Islam dalam melandaikan COVID-19 yang ada nih. Saya yakin andil kita semuanya, karena sholawat kita, baca doa kita, takbir, azan kita. Azan itu juga menentukan, juga mampu mengusir segala bala yang ada. Kekuatan azan, amin ya rabbal alamin.